Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 21 Desember 2021, Pekan Advent keempat. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 45. Doa dan renungannya bersama dengan saya, Suster Maria Sifra, PRR, dengan tema komitmen atas jawaban ya. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, datanglah dan terangilah hati kami, agar terbuka mendengarkan Yesus Sang Putra. Dialah Juru Selamat kami yang akan segera datang. Bantulah kami untuk menantikan kedatangannya dengan memperbarui komitmen iman kami yang telah kami janjikan kepadanya melalui pembaptisan yang telah kami terima, agar kami pantas menerima kedatangannya di hari Natal. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 45. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Komitmen atas jawaban ya. Para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, tidak mudah bagi kedua orang perempuan yang ditampilkan dalam bacaan suci hari ini. Kita sedang melewati hari-hari sebelum Natal. Kita sedang melewati hari-hari menuju Gua Betlehem, menuju hari kelahiran Sang Juru Selamat. Bagi Maria, sebelum bayi yang ada dalam kandungannya itu menjadi berkat bagi alam semesta, ia terlebih dahulu bergerak melangkah menuju saudarinya Elizabeth untuk menghilangkan anggapan negatif dan pandangan sosial yang miring tentang dirinya karena mengandung di luar nikah. Maria tidak melarikan diri dari konsekuensi jawaban ya yang ia berikan kepada malaikat Gabriel, tetapi langkah Maria menuju tempat kediaman Elizabeth itu membuktikan bahwa ia siap menerima konsekuensi apapun dari jawaban ya-nya. Para sahabatku yang terkasih, perjalanan panjang sejauh kurang lebih 187 km dari Nazaret ke Hebron merupakan perjalanan yang melelahkan. Tetapi Maria tidak pernah merasa lelah. Jawaban ya-nya menuntut komitmen dan pengorbanan yang luar biasa dalam dirinya. Dan Maria membuktikan semuanya itu. Inilah perjalanan yang ditempuh Maria untuk meraih pengharapan membawa Sang Juru Selamat ke dunia. Kemauan Maria untuk bertemu dengan Elizabeth tak dapat dibendung oleh apapun dan siapapun, karena Maria tahu bahwa Elizabeth saudarinya itu pun sedang membutuhkannya untuk berbagi cerita seputar konsekuensi mereka terhadap rencana Allah yang harus dijalankan. Mereka berdua memiliki pergumulan yang sama. Yang seorang mengandung di umur yang sangat tua, yang seorang lagi mengandung di umur yang sangat muda dan di luar perkawinan yang sah. Mereka berdua pun memiliki komitmen yang sama, yaitu tidak lari dari kenyataan aneh oleh pandangan manusia yang terjadi dalam diri mereka. Mereka tahu bahwa semuanya telah ada dalam bingkai rancangan rencana Allah. Para sahabatku yang terkasih, kita bisa membayangkan dalam perjalanan Maria menuju ke tempat Elizabeth kurang lebih 187 km, apa yang akan diterima oleh Maria maupun oleh Elizabeth ketika mereka bertemu? Apakah Elizabeth mengetahui keadaan Maria? Apakah Elizabeth kemudian menerima Maria ketika ia tahu bahwa saudaranya itu mengandung? Nah, keajaiban terjadi. Bahwa mereka berdua tidak perlu saling menjelaskan satu sama lain. Tanpa dikatakan oleh Maria bahwa ia sedang mengandung, Elizabeth secara otomatis mengatakan, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Bahkan anak yang di dalam kandungannya pun melonjak kegirangan. Dan
kebersamaan mereka selama hari-hari kunjungan Maria sungguh menunjukkan keajaiban Allah yang sedang terjadi. Para sahabatku yang terkasih, keajaiban Natal dimulai dari kebersamaan yang saling meneguhkan, cinta kasih yang saling menguatkan, dan uluran tangan untuk saling menopang satu dengan yang lainnya. Hari ini, saat kita sedang berkumpul dengan siapapun yang ada bersama kita, entah keluarga kita, suami, istri, anak, atau bersama dengan tetangga, rekan kerja di kantor atau dimanapun, ciptakanlah semangat cinta persaudaraan, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling menopang satu sama lain. Tunjukkan komitmen dari jawaban ya kita untuk saling mengasihi dalam rumah tangga, dalam lingkungan kerja, dalam lingkungan gereja, dan dimanapun kita berada. Bahwa kita tidak pernah menghindar dari konsekuensi jawaban ya kita dari setiap janji kita pada Allah dan sesama. Ciptakanlah anugerah Natal, karena anugerah Natal selalu terlahir kembali dalam kehidupan setiap orang yang menyadarinya. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Ya Tuhan, perbaruilah komitmen kami untuk mengasihi suami, istri, anak, orang tua, dan orang-orang yang ada di sekitar kami dengan semangat cinta kasih-Mu sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah orang-orang yang sedang dalam penderitaan. Tambahkanlah iman, harapan, dan kasih mereka akan Dikau, sehingga mereka mampu menyadari kehadiran-Mu dalam setiap derita yang sedang mereka alami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, selamatkanlah bumi dan tanah air kami dari ancaman kehancuran, bencana alam, penyakit, dan mara bahaya apapun. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah seluruh umat beriman yang sedang mempersiapkan perayaan Natal. Semoga damai-Mu tinggal di dalam setiap hati insani umat-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami persembahkan kepadamu wujud pribadi dan keluarga kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat yang terkasih. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.